Episode 41-45. Kakak senior Lu Chen, jangan gugup, kami tidak punya niat jahat, kami hanya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Tidak mungkin memberikannya kepada siapapun. Namun, Lu Chen dan dia seperti api dan air, apakah mungkin memberikan rumah itu kepadanya? Lagi pula, dia juga menginginkan rumah itu, dan tidak masalah jika dia kalah taruhan, asalkan dia membayar lebih sedikit, dia langsung dipukuli sampai ke kepala babi. Beraninya dia berpendapat, orang-orang ini biasanya baik padanya, tapi sekarang menginginkan rumah itu gila, kentut sekali, namun, ada 8 orang di keluarganya, dan dia adalah salah satunya. Lai Xiang berkata dengan wajah serius, tapi dia tertekan karena anjing di dalam hatinya. Tentu saja dia punya opini, sangat opini. Yang saya hargai adalah persahabatan antar sesama siswa. Saya menghormati pilihan semua orang. Aku sanggup kalah dalam pertaruhan belaka. Lu Chen tidak keberatan, tidak menanggapi kakak perempuannya, tapi menatap Lai Xiang dengan heran. Mereka datang untuk membantuku memenangkanmu, kenapa kamu tidak keberatan? Kata kakak perempuan itu, sambil menunjuk ke gunung dengan tangan gioknya, menunjuk ke deretan rumah putih di depan lereng gunung. Kami bersembilan tinggal di sana, kamu bisa pindah kemana saja yang kamu suka, dan permainanmu akan segera diselesaikan. Menang. Semua orang tahu pertaruhan antara kamu dan Lai Xiang. Kami di sini hari ini untuk membantu Anda memenangkan Lai Xiang. 9 orang, semuanya di tingkat ke-9 dari alam Yuan sejati, semua menginginkan rumah itu, dan ketika kompetisi dimulai, kalian akan menghadapi pertarungan sengit, seharusnya Anda yang gugup. Saya tidak gugup sama sekali. Bagaimana saya bisa gugup? Lu Chen mengangguk, tetapi tidak berbicara, seorang kakak perempuan berkata sambil tersenyum. Kamu di sini, datang saja, kamulah yang menunggu. Mata Lu Chen langsung berbinar. Lai Xiang juga termasuk di antara mereka, tetapi coraknya lebih rumit, cemas, gelisah, tegang. 9 orang, 4 laki-laki dan 5 perempuan, semuanya berada di alam yang sangat tinggi, dan semuanya berada di alam Yuan sejati tingkat 9, benar saja, tidak lama setelah meninggalkan rumah, Lu Chen dihadang oleh seseorang. Terima kasih kepada Master Sekte karena berlari dengan gegabah dan bekerja sama dengan dia dalam pertunjukan yang bagus, yang benar-benar menyulut api orang-orang itu, ini berkat penjaga gerbang. Setelah tadi malam, saya yakin banyak orang telah mengambil keputusan berpikiran dan bersedia membayar harga untuk masuk ke dalam lubang. Sebelumnya, dia merasa wow saja tidak cukup, dan harga rumahnya tidak terlalu berharga, jadi dia tidak berkomunikasi dengan murid-murid yang mencarinya. Tapi hari ini tidak apa-apa. Tidak mau membayar harganya, hanya ingin mencatat lokasi urat naganya, menurutmu dia idiot. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Lu Chen mengulurkan jarinya dan mengetuk cetakan telapak tangan, boom. Kakak perempuan senior memanjat bangkit dari tanah dengan panik, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, melepaskan energi aslinya, dan telapak tangan langsung ditujukan ke Lu Chen. Kamu berbalik melawanmu, tetapi hanya dengan jari pertama Yanyang, dia dengan santai mencapai 160.000 jin tanpa menekan kekuatan. Kakak perempuan senior itu masih tidak tahan. Lu Chen ingin menunjukkan gengsinya, dan dia tidak ingin menyakiti teman-teman sekelasnya, jadi dia tidak meletakkan jarinya di atasnya. Kalau tidak kakak perempuannya akan terluka parah jika dia tidak mati. Lu Chen mengulurkan jari, mengetuk telapak tangan, dan langsung mengirim kakak perempuan itu terbang. Kakak senior itu berteriak dengan marah, dan menamparnya dengan tamparan, lancang. Lu Chen juga mencibir, dan menjawab, karena kamu mengira aku serakah, maka aku akui bahwa saya serakah. Siapa yang menyuruhmu meminta rumah padaku? Saya tinggal cukup nyaman di sana, dan saya berencana untuk hidup selamanya. Apa katamu? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Wajah kakak perempuan itu menjadi dingin. Saudara muda Lu Chen, kamu harus puas dalam hidup, keserakahan hanya akan membawa masalah bagimu. Sangat mudah bagi pendatang baru untuk ditindas. Jika dia memiliki kemampuan untuk membangun reputasi, setidaknya dia akan menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu. Meskipun dia belum terlalu tua, dia tumbuh dari keterpurukan selama bertahun-tahun di keluarga Lu. Pikirannya jauh lebih dewasa dibandingkan teman-temannya, dan dia juga memahami banyak prinsip hidup dan beberapa cara untuk bertahan hidup. Orang yang ingin ditipunya adalah Lai Xiang, dan dia tidak ingin menipu orang lain. Sayangnya, kelompok orang ini sedikit melakukan intimidasi. Dia tidak keberatan bermain-main dengan mereka dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan. Lu Chen langsung to the point dan menggali lubang.
Harga tertinggilah yang menang. Jika Lu Chen tidak mengetahuinya cara memuji, jangan salahkan mereka karena bersikap kasar. Wajah kakak perempuan itu menjadi gelap dalam sekejap, dan wajah yang lain juga berubah menjadi jelek. Dari sudut pandang mereka, Lu Chen hanyalah murid baru, dan mereka bersedia bertukar rumah daripada merampok. Itu sudah sangat teliti, jika dia mengubahnya dengan santai, bukankah permainan tadi malam akan sia-sia? Lu Chen melirik ke 9 orang itu, dan mencibir dalam hatinya, orang-orang ini lugu sekali. Apakah ini hanya rumah ganti rumah? Jika saya tahu bahwa rumah rusak itu memiliki urat naga, saya akan melakukannya telah menyimpan segalanya untuk diriku sendiri. Semua orang terkejut dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jari Lu Chen setidaknya memiliki kekuatan 160.000 jin. Dan yang terkuat di antara mereka dapat mencapai paling banyak 140.000 jin. Dalam hal kekuatan, tidak satupun dari mereka yang menjadi lawan Lu Chen. Apa yang membuat mereka lebih hebat lagi? Yang mengerikan adalah 2 hari yang lalu, Lu Chen masih berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Saat itu, dia memiliki ikatan dengan Lai Xiang dan mengancam akan meningkatkan wilayah kecil dalam waktu 3 hari. Tetapi hanya dalam 2 hari, Lu Chen tidak menaikkan satu level kecil, tetapi 2, kecepatan perbaikannya sungguh mengerikan. Tetapi justru itulah yang membuat mereka semakin yakin akan nilai rumah itu. Jika tidak, bukan karena keluarnya pembuluh darah naga di dalam rumah, tempat semua energi spiritual berkumpul, bagaimana Lu Chen bisa maju begitu cepat? Apa yang kalian semua lakukan dalam satu linglung, ayo pergi bersama. Lai Xiang rindu Lu Chen segera mati. Sekarang Lu Chen menyinggung kakak perempuan seniornya dan semua orang, dia tidak ingin langsung menyerang Lu Chen, dan menghasut semua orang untuk mengepung Lu Chen. Hapus anak ini, usir dia keluar dari sekte Feixia. Sidik tangan, sidik telapak tangan, cakar sidik jari dan jejak kaki diserang dari beberapa arah, mengunci Lu Chen dengan momentum luar biasa. Tiba-tiba, esensi sejati mengamuk, angin kencang ada di mana-mana, dan ledakan terus-menerus terjadi. 8 orang lainnya juga melakukan gerakan satu demi satu, baik dengan tinju atau telapak tangan, atau cakar atau kaki. Lai Xiang memimpin, melepaskan energi aslinya, dan menamparkan Lu Chen dengan telapak tangan yang tajam. Arogansi, Lu Chen mencibir, dan berkata, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Kalau terlalu banyak orang, kamu pasti menang, dan saya mungkin tidak bisa memilih 9 dari kamu, tidak begitu baik. Lai Xiang tertawa, dan berkata dengan suasana hati yang gembira, kamu adalah seorang pendatang baru, dan levelmu rendah. Tidak peduli seberapa bagusnya kamu bertarung, kamu tidak bisa mengalahkan kami bersembilan. Namun, jika kamu menyerahkan tanganmu sendiri dan mengosongkan rumah, kami dapat melepaskanmu. Bagaimana kabarmu? Seni bela diri harus dipertandingkan, kekuatan dihormati, tetapi tidak ada yang berarti dalam hal itu. Jika kamu dengan patuh menyerahkan rumah dan membujuk saudara-saudari, itu tidak akan menjadi masalah besar. Lu Chen menatap semua orang, lalu tersenyum. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa takut, tapi dia bahkan menunjukkan sedikit rasa jijik. Saudara-saudara, kalian semua berada di level yang lebih tinggi dari saya, dan kalian mengalahkan 1 dari 9, bukankah itu sedikit tercela? Lu Chen duduk di menggiling dan menaikkan harga, yang membuat mereka tidak sabar. Sekarang jika mereka ingin memperebutkan kepemilikan rumah, mereka harus terlebih dahulu menenangkan Lu Chen. 8 orang lainnya memiliki tujuan yang sama dan segera mengepung Lu Chen. Unggul, sidik jarinya pecah menjadi cetakan telapak tangan, dan momentumnya tetap tidak berkurang, menunjuk langsung ke Lai Xiang. Segera setelah Lu Chen menunjukkan, sidik jari merah keluar, kekuatan jari begitu kuat sehingga udara berosilasi, dan kemanapun ia pergi, cuacanya sangat panas. Karena mereka tahu bahwa Lu Chen tidak takut dengan api sungguhan dan cukup jahat, maka ada tidak perlu membuang api sungguhan untuk menyerang. Mereka tidak tahu bahwa Lu Chen hanya menggunakan 80% kekuatannya, kalau tidak dia akan ketakutan setengah mati, kurang dari span lebih besar dari kamu, kok kuat sekali. Jika Lu Chen menerobos 2 kekuatan kecil lainnya alam semesta, bukankah dia bisa melawan mereka? Dan Lu Chen baru berada di alam Yuan sejati tingkat keempat, dari mana kekuatan sekuat itu bisa datang? Kekuatan Lu Chen hampir mencapai tingkat dasar transformasi roh setengah langkah. Di antara alam Yuan sejati penonton, ada 2 murid sekte dalam yang merupakan roh setengah langkah. Mereka yang paling terkejut di alam Yuan sejati tingkat keempat,
mengalahkan alam Yuan sejati tingkat ke-9, 1 lawan 9, dan bahkan dikalahkan, hanya merusak 3 pandangan orang. Kekuatan bertarung Lu Chen membuat murid-murid batin ini tercengang dan terkejut. Inilah tempatnya dari sekte dalam, dan gerakan pertempuran sebesar itu secara alami menarik banyak murid. Saat ini, sudah banyak penonton di luar, tetapi Lai Xiang tidak akan meminta Lu Chen bertarung di arena hidup dan mati, karena Lu Chen kuat. Orang-orang ini tidak memiliki musuh bebuyutan dengan Lu Chen, kecuali Lai Xiang. Kecuali ada kebencian yang tidak dapat didamaikan, lain soal jika kedua belah pihak membuat janji untuk bertarung di arena hidup dan mati. Wumen memiliki aturan Wumen. Perkelahian dan persaingan antar sekte yang sama boleh-boleh saja, selama tidak membunuh orang, tentu saja, Lu Chen tidak akan melakukan ini, dan itu tidak perlu dilakukan. Dia menekan kekuatannya dan hanya memainkan 80% dari kekuatannya. Dia memberi pelajaran kepada orang-orang ini dan membangun prestisenya, itu saja. Bukan karena Lu Chen memperlakukan Lai Xiang dengan istimewa, tapi karena Lu Chen menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Di antara mereka, Lai Xiang terluka parah, dan satu lengannya hampir cacat. 9 orang memberikan jari tengah satu demi satu, dan semuanya terlempar, dan masing-masing menderita banyak luka. Dalam sekejap, tinju hancur, telapak tangan hancur, cakar dan kaki menghilang. 9 serangan dihancurkan oleh 9 jari Lu Chen. Lai Xiang ditunjukkan dan diterbangkan, dan luka-lukanya tidak diketahui. Bom. Omong kosong, aku menerobos 2 alam kecil, tidak bisakah aku menjadi kuat? Lalu, seperti orang mesum, kamu bertarung melawan 9 ranah Yuan nyata 9 dengan ranah Yuan sejati 4 tingkat, seperti bermain, bagaimana kamu bisa bertarung? Lu Chen tidak memiliki dantian, jadi apa gunanya pil Yuan sejati? Fungsi pil Yuan sejati adalah untuk meningkatkan penyerapan Yuan sejati oleh dantian, sehingga meningkatkan kekuatan pejuang Yuan realem sejati. Lu Chen sangat kecewa. Pil Yuan sejati berguna bagi pejuang normal, tetapi tidak berguna baginya. Harga yang dinaikkan oleh 8 kakak beradik ini semuanya adalah pil tanpa kecuali, dan semuanya adalah pil esensi sejati. Mungkin Lu Chen yang super kekuatan bertarung ada hubungannya dengan rumah itu. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Tidak masalah jika kamu kalah, tapi kamu harus mendapatkan rumah itu. Kekuatan tempur seperti itu hanya dapat dicapai oleh guru spiritual setengah langkah, dan mereka harus melakukannya patuhi meskipun mereka menolak. Mereka telah melihatnya kekuatan tempur Lu Chen, dan dia mengalahkan 9 dari mereka sendirian. Yang mengejutkan penonton, 7 saudara dan saudari senior lainnya tidak mau kalah, dan menaikkan harga mereka satu demi satu. Saya akan menambahkan 200 keping pil Zenyuan. Saya akan menambahkan 100 keping pil Zenyuan. Aku akan menambahkan 100 pil esensi sejati kelas menengah. Lu Chen, ganti baju, bawalah bersamaku, dan aku akan memberimu 50 pil True Yuan kelas menengah. Lu Chen berhenti tanpa berbicara, menunggu seseorang masuk ke dalam lubang. Hanya jika kepalan tangan Anda sudah terkepal, cukup keras untuk menakut-nakuti orang lain, akankah mereka menganggapmu serius? Adalah baik bagi Anda untuk tidak merampok Anda secara langsung. Masuk dalam perjalanan pencak silat, kekuatan adalah yang terpenting. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, siapa yang akan tawar-menawar dengan Anda? Itu saja, Om. Lu Chen berbalik dan hendak pergi ketika suara kakak perempuannya datang dari sebelah telinganya. Lu Chen, kamu hanya perlu pindah rumah denganku, dan aku akan memberimu 20 menit lagi. Great True Yuan Pills, bagaimana? Jika kamu tidak melawan, aku akan pergi. Pada saat ini, Lai Xiang tahu bahwa akan sulit baginya untuk membalaskan dendam adiknya, setidaknya di sekte dalam. Dia mulai memikirkan cara lain. Dia harus mencari bantuan asing yang kuat untuk menghadapi Lu Chen yang mesum ini. Sial, menerobos dunia adalah hal yang sulit. Suka bermain, bagaimana kamu bisa berbicara? Lai Xiang menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak bisa mengobrol dengan Lu Chen, hampir mati tercekik oleh Lu Chen. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada cara untuk bertarung. Petik 2. Lu Chen memandang Lai Xiang dengan jijik, dan berkata, bagaimana, apakah kamu masih bertarung? Satu-satunya pil yang dibutuhkan Lu Chen saat ini adalah pil roh berkualitas tinggi. Namun, para murid yang melihatnya hampir iri. Benar Yuan Dan adalah hal yang baik, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik efeknya, dan tentu saja semakin berharga. Seorang murid sekte dalam biasa hanya dapat menerima 2 pil Yuan sejati kelas menengah abulan.
Seseorang bahkan menawarkan 200 pil True Yuan kelas atas hanya untuk bertukar kamar dengan Lu Chen, bagaimana bisa membuat orang tidak iri? Tapi tidak ada apa-apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa cemburu. Siapa yang memberitahumu bahwa rumahmu tidak memiliki urat naga? Aku akan menambahkan harta karun. Lai Xiang menahan diri untuk waktu yang lama waktu sebelum mengucapkan sepatah kata pun, lalu mengeluarkan botol kristal kecil dari tangannya, yang berisi setetes air. Dalam 2 pertandingan, Lu Chen paling banyak menyebutkan harta karun, tetapi tidak pernah menyebutkan pil. Dia mendapat firasat bahwa Lu Chen tidak kekurangan pil. Selain itu, harga yang ditawarkan orang lain semuanya pil, jadi Lu Chen sepertinya tidak tertarik, jadi dia mengeluarkannya, harta terbesarnya langsung ada di hati yang kejam. Tidak mungkin, rumah dengan urat naga terlalu menggoda, dia ingin pindah bahkan dalam mimpinya, dan kemudian seperti Lu Chen, dia bisa angkat 2 alam sekaligus, lalu dia akan mengirimkannya. Mendengar bahwa itu adalah harta karun, mata Lu Chen berbinar, tetapi dia tidak berbicara, menunggu Lai Xiang untuk menjelaskan. Air spiritual. Lai Xiang menjilat bibirnya, melihat ke botol kristal, matanya penuh rasa sakit. Di antara murid-murid yang menonton, banyak orang yang mengetahui tentang air Lingshen, dan mereka mendiskusikannya satu demi satu, masing-masing dengan pendapatnya masing-masing, kurang dari span lebih besar dari, tetapi Lu Chen tahu bahwa dalam ingatan alkimianya, terdapat kandungan kejeniusan dan harta karun, tentang asal mula air rohani. Orang lain mengetahui keampuhan spiritual air, tetapi mereka tidak mengetahui asal-muasal air ini. Pendapat orang lain tidak dapat mempengaruhi keputusan Lu Chen sama sekali. Ya, menurut saya benda ini juga terlalu kosong, lebih baik memilih 200 pil esensi sejati kelas atas. Menurut saya, ini tidak berguna. Jika Anda bertemu dengan master yang lebih kuat dari Anda, jika Anda membunuh Anda dengan satu gerakan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup Anda, dan Anda tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Hanya menjadi kuat adalah senjata ajaib terbaik untuk menyelamatkan hidup Anda. Air Lingshen, hal yang baik untuk menyelamatkan nyawa dan keadaan darurat, Lu Chen harus memilih ini. Ini diperoleh ayahnya secara tidak sengaja dan diberikan kepadanya untuk menyelamatkan nyawanya pada saat yang paling kritis. Ini adalah harta karun yang sangat langka, dan memiliki efek melestarikan kehidupan. Orang yang sekarat hanya perlu minum setetes pun untuk melindungi jantungnya, dan dia tidak akan kehabisan napas selama 7 hari, mengulur waktu yang berharga untuk perawatan. Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan Lai Xiang menyerahkan botol kristal itu dengan tangan gemetar, kurang dari span lebih besar dari. Lai Xiang berkata dengan serius. Aku kehilangan diriku. Lu Chen menyimpan air spiritual, tersenyum dan berkata kepada Lai Xiang, kamu membantuku mengalahkanmu, ini harus disebut apa? Lalu, kami bertukar rumah, dan kamu akan kalah taruhan kami. Ketika Lu Chen membuka tutup botol dan menciumnya, nafas kehidupan yang kuat mengalir langsung ke hidungnya, tidak diragukan lagi itu adalah air spiritual. Ini, pohon Dewa Roh kuno telah lama punah, dan sekarang masih ada setetes air Dewa Roh yang tersisa di dunia, yang dapat digambarkan sebagai harta karun yang sangat langka. Apalagi fungsi terbesar air Lingshen bukanlah untuk menyelamatkan kehidupan, melainkan untuk memurnikan obat yang sangat istimewa, pil Sensui. Dan Furnace. Setelah pindah rumah, Lu Chen segera bergegas ke pengadilan dalam negeri. Dia perlu meminjam sesuatu. Dewan Dalam Negeri adalah departemen logistik Feixiamen, dengan pil, tentara, peralatan, segala macam bahan, semuanya, tetapi Miao Yan punya kesan yang baik terhadap Lu Chen, dan dia tidak keberatan mengasuh Lu Chen, jadi dia memerintahkannya untuk melakukannya. Beritahu Kementerian Dalam Negeri untuk mendistribusikan sumber daya ganda kepada Lu Chen. Pada awalnya ketika Lu Chen menolak menjadi murid sejati, Miao Yan tahu bahwa Lu Chenzi tidak ada di sini dan tidak akan tinggal di Sekte Feixia untuk waktu yang lama. Miao Yan berpikir bahwa masuknya Lu Chen sepertinya memiliki tujuan lain, dan tidak perlu meningkatkan status Lu Chen. Lu Chen juga tercengang, dan tidak bisa menahan untuk mengacungkan jempol. Kurang dari span lebih besar dari masalah ini dengan cepat menyebar ke setiap sudut Feixiamen, dan tentu saja mengejutkan manajemen senior Feixiamen, dan Lu Chen Li, arogansi, langsung memuluskan arogansi para murid lama Sekte Dalam, ketika orang lain menunjukkan gengsi. Yang mereka bangun adalah gengsi dengan turun dari kuda dan membunuh pendatang baru. Dengan kekuatannya sendiri, dia menghajar 9 elit dari dalam sekte, mengejutkan seluruh sekte. Lu Chen menjadi terkenal di pertempuran pertama,
dan prestasinya menyebar ke seluruh Fake Xiamen. Setelah Lai Xiang pindah, dia tetap di dalam dan tidak bisa keluar, menunggu, denyut naga, untuk membangunkan, dan Lai Xiang, karena rasa iri dari teman-teman sekelasnya, dengan senang hati pindah ke kediaman asli Lu Chen, rumah rusak yang dia temukan khusus untuk mempermalukan Lu Chen. Setelah Lu Chen kembali membereskan, dia bertukar tempat dengan Lai Xiang dan pindah ke rumah terbaik dan terbesar di lereng gunung. Semua orang tahu itu Lai Xiang mengalami pendarahan hebat, tingkat 3 Beast Pills juga langka, tetapi Beast Pills umumnya digunakan sebagai bahan untuk alkimia, peralatan pemurnian, dan tidak memiliki efek langsung pada prajurit. Kecuali Beast Pills khusus, Lingxi adalah sumber daya yang langka bagi para pejuang di Dengzhou. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Di bawah tatapan iri dan cemburu semua orang, Lu Chen mendapat taruhan, 10 kati batu roh tingkat rendah dan 1 pil binatang tingkat ketiga. Orang ini berbakat. Kata-katanya tajam dan mengejutkan penonton. Saya belum berlatih keterampilan tempur senjata, jadi saya tidak membutuhkan tentara untuk saat ini. Lu Chen tidak berbicara, tapi hanya mengangguk setuju. Murid itu dengan baik hati mengingatkannya. Adik laki-laki Lu Chen, kamu sangat kuat dalam pertarungan, dan kamu akan mampu melangkah lebih jauh dalam seni bela diri di masa depan. Namun pernahkah Anda terpikir bahwa dalam kondisi kekuatan yang sama, Anda akan selalu dirugikan jika berada di depan tentara dengan tangan kosong? Anda harus berlatih sesegera mungkin. Keterampilan tempur senjata, pil energi spiritual tertinggi dan pil air ilahi tidak dapat dimurnikan. Lu Chen sedikit tertekan, apa yang akan terjadi tanpa tungku pil? Murid itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, mengapa kamu tidak melihat yang lain, seperti Zanbing, saya bisa memberi Anda harga terbaik. Tidak, Sekte Feixia kami tidak melakukan alkimia, jadi kami tidak punya ini. Lu Chen menurunkan permintaannya, di mana tungku alkimia kelas menengah. Ekspresi murid itu membeku, dan dia berkata tanpa daya. Tidak. Lu Chen segera menjelaskan tujuannya. Aku ingin meminjam tungku alkimia bermutu tinggi. Murid itu sangat gembira, dan buru-buru menyimpan pilnya. Saya tidak tahu apa yang kamu butuhkan, selama saya bisa lakukanlah, aku pasti akan membantu. Kamu terlalu sopan. Jika dia mau, dia bisa memurnikan lebih dari 100 tungku pil True Yuan kelas atas kapan saja. Bagaimanapun, di matanya, pil True Yuan kelas menengah itu seperti sampah. Lu Chen mengeluarkan 2 pil True Essence kelas menengah, dan diam-diam menjejalkannya ke tangan muridnya. Kakak senior, saya baru di sini dan saya tidak mengenalnya Akademi Urusan Dalam Negeri. Aku perlu merepotkanmu dengan beberapa hal. Murid itu sangat iri. Selama beberapa tahun sebagai pemula, dia hanya meminum 2 pil True Yuan kelas menengah setiap bulan. Ini adalah sumber daya ganda yang diperintahkan Master Sekte untuk diberikan kepada Anda. Ketua Sekte benar-benar memperlakukan Anda secara berbeda. Segera setelah dia memasuki aula Akademi Urusan Dalam Negeri, beberapa murid memberinya budidaya bulanan sumber daya, 4 pil esensi sejati kelas menengah. Namun, Lu Chen ingin menyempurnakannya pil energi spiritual kelas atas dan pil sensui, keduanya relatif maju, dan membutuhkan tungku pil di atas kelas menengah. Dia tahu bahwa pengadilan dalam negeri memiliki banyak hal, jadi dia berlari untuk mencoba peruntungannya. Tetapi tidak perlu terburu-buru untuk melatih senjata dan keterampilan tempur. Prioritas utamanya adalah meningkatkan wilayahnya dengan cepat, dan dia tidak memiliki energi untuk melakukan hal lain. 3 bulan lagi menunggu. Gerbang Ziyun. Ini adalah hadiah yang saya bawa dari Istana Grandmaster. Jiang Yao sangat gembira, ini hal yang baik. Prajurit tingkat menengah. Jiang Yao mengambilnya dan mencabut pedang dari sarungnya. Ruangan itu tiba-tiba terang benderang dan dipenuhi energi pedang. Zhou He mengeluarkan pedang dan menyerahkannya. Di ruang resepsi, Jiang Yao sedang menerima tamu. Saat Lu Chen baru saja tiba, dia tentu saja memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan mengobrol lama dengan murid itu. Murid itu memanfaatkan Lu Chen, dan dia tahu segalanya tentang Lu Chen, dan dia tidak bisa berhenti berbicara. Lu Chen mampu menunggu. Dia telah menunggu bertahun-tahun, tidak kurang dari 3 bulan. Murid itu berpikir sejenak, lalu berkata, menurut perhitungan, masih ada waktu 3 bulan sebelum segel dilepas. Pada saat itu, 3 seni bela diri utama akan memilih murid untuk pergi ke gunung untuk berlatih, dan masing-masing seni bela diri hanya akan memiliki 100 tempat. Apa waktu khusus itu? Karena biasanya ada terlalu banyak binatang buas, jika kamu masuk, kamu akan mati. Bahkan penguasa ketiga gerbang tidak berani masuk.
Anda harus masuk pada waktu khusus untuk masuk dan berlatih. Pada saat itu, hanya ada sedikit binatang buas dan lebih aman. Oleh karena itu, kecuali saat waktu khusus, ketiganya ada orang di Dawumen yang menjaga pintu masuk dan menyegel gunung. Tanya Lu Chen, mengapa kamu menutup gunung itu? Gunung, kata murid itu. Dajishan bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki dengan santai. Gunung ini ditutup hampir sepanjang tahun, dan sekarang berada dalam masa penutupan. Tetapi saat ini, ada satu hal lagi yang ingin dia ketahui dengan jelas. Lu Chen mengangguk. Karena Sekte Feixia tidak memiliki tungku pil, dia harus pergi ke paviliun pil besar. Terima kasih saudara telah mengingatkanku. Setelah itu, sang murid memikirkan keluhan antara Lu Chen dan Lai Xiang, dan mengingatkan, tetapi kamu harus hati-hati, ayah Lai Xiang adalah pemiliknya dari paviliun Great Dan. Jika Anda sangat membutuhkan tungku pil, Anda sebaiknya pergi ke kota dan pergi ke paviliun besar Dan. Jari Yanyangnya adalah keterampilan tempur tingkat atas tingkat bumi, dan itu peringkatnya cukup tinggi untuk menangani semua pertempuran saat ini. Ada cukup banyak prajurit di Ziyunmen, tetapi mereka pada dasarnya adalah prajurit berpangkat rendah. Jiang Yao menghela nafas, dan perlahan menurunkan para prajurit. Tuan Kota Zhou, Lu Chen memiliki Zhu Feichen, dukungannya, dan aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, bagaimana aku berani membunuhnya. Tanpa diduga, Grandmaster punya rencana lain, dan tidak nyaman baginya untuk maju ke depan, tetapi memintanya untuk datang ke Jiang Yao. Dia awalnya adalah kerabat dekat Taisi Zhou, dan ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran, dia langsung menangis kepada Taisi dan memintanya untuk membantu. Zhou He mengertakkan giginya dengan marah ketika dia menyebut Lu Chen. Saya harap Anda akan membunuh Lu Chen dan membalaskan dendam Ruoxue di kompetisi Women. Dia sudah lama ingin mencari prajurit kelas menengah untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan sekarang keinginannya menjadi kenyataan. Sedangkan untuk prajurit berpangkat menengah, hanya ada dua bagian, satu di tangan Master Sekte, dan yang lainnya ada di tangan Masternya. Dinasti Yongming adalah negara bawahan. Kekaisaran Ruofeng, tidak ada kaisar, yang ada hanya seorang raja. Kurang dari span lebih besar dari Taisi Zhou selalu mendukung pangeran tertua dan menindas pangeran lainnya. Kota Dengsu, Jiang Yao tertawa, perlahan mengambil pedangnya, dan menggantungnya di pinggangnya. Kalau begitu, Lu Chen sudah mati. Jika Anda bisa masuk Grandmaster kediamannya, masa depan cerah. Taisi Fu adalah salah satu kekuatan terkuat di dinasti Yongming, dan jauh lebih kuat dari Ziyunmen. Mata Jiang Yao menyala, masuk ke rumah Grandmaster. Zhou He berkata, Anda adalah murid sejati Sekte Ziyun. Grandmaster sangat mengagumi Anda dan tidak akan membiarkan Zhu Feichen menyakiti Anda. Grandmaster berjanji bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan mengizinkan Anda memasuki rumah Grandmaster dan melatih Anda untuk menjadi seorang yang berbakat. Dia akan menjadi tangan kanan Grandmaster di masa depan. Jiang Yao ragu-ragu, dan jika dia melangkah ke pusaran itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam perjuangan keluarga kerajaan? Taisi Zhou memintanya untuk membunuh Lu Chen di konferensi Women, dengan maksud untuk menamparkan Zhu Feichen di wajah dan pada saat yang sama memberikan peringatan kepada Zhu Feichen. Sekarang, Zhu Feichen mendukung pangeran keempat, yaitu melawan Taisi Zhou. Siapa yang akan mewarisi tahta telah menjadi prioritas utama dinasti Yongming. Namun, Raja Mingze terluka di tahun-tahun awalnya, dan kesehatannya buruk, dan masa hidupnya mendekati akhir-akhir. Raja saat ini adalah Raja Mingze. Jiang Yao tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Grandmaster Zhou memerintahkan dia untuk membunuh Lu Chen. Zhou He berkata dengan ringan. Zhu Feichen, kamu memiliki hubungan yang baik dengan pangeran keempat Minghao. Kepala Jiang Yao berputar cepat, wajahnya keruh dan tidak menentu. Karena, kekuatan Grandmaster saat ini tidak kalah dengan Xuan Tian Bizong. Jika dia mendapat dukungan dari Grandmaster, maka dia tidak perlu takut pada Zhu Feichen, atau apakah Grandmaster tidak puas dengan Xuan Tian Bizong? Mungkinkah Grandmaster berkonflik dengan Zhu Feichen? Apakah Grandmaster bermaksud membunuh Lu Chen? Zhou He berkata dengan wajah muram. Prajurit ini diberikan kepadamu oleh Grandmaster, apa yang kamu takutkan? Jiang Yao sudah mengambil keputusan. Dalam kompetisi Women, dia menekan kekuatannya dan bermain imbang dengan Lu Chen. Jika dia tidak membunuh Lu Chen tidak bisa membunuhnya, dan semua orang akan selamat dan bahagia. Aula pil besar dipenuhi orang, banyak pejuang datang ke sini untuk membeli pil. Lu Chen menoleh dan melihat bahwa itu adalah Chen Yuanliang,
Seorang kenalan lama, Lu Chen bertanya dengan takjub. Bertemu dengan seorang lelaki tua di negara asing terasa sangat ramah. Baru pada saat itulah Lu Chen menyadari bahwa ada 3 garis merah pada jubah alkimia Chen Yuanliang, dan dia sudah menjadi alkemis tingkat ketiga. Chen Yuanliang melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat megah. Uang sebanyak ini bagiku hanya setetes air, kenapa kamu harus sopan padaku? Belum lagi tungku pil belaka, bahkan 100, asal mau, semuanya bisa diambil. Apapun yang terjadi, Anda tetap harus memberikan uang di muka. Saya sekarang adalah pengawas lobi, dan saya yang mengambil keputusan akhir di sini. Tidak apa-apa juga, kamu suka yang mana, ambil saja. Lu Chen menggelengkan kepalanya, terlalu mahal. Chen Yuanliang berkata cepat, lalu bertanya lagi. Apakah kamu ingin membeli tungku pil? Kamu telah memberikan semuanya, dan aku belum membalasnya dengan baik. Jadi, Anda sudah telah dipromosikan, selamat. Chen Yuanliang tampak bahagia. Terima kasih kepada Lu Chen yang memberinya sedikit pengalaman alkimia, dia belajar banyak dalam waktu singkat, dan alkimianya meningkat. Pesat, di bawah dukungan Anda, alkimia saya meningkat, jadi saya disukai oleh aula alkimia besar, dan saya dipindahkan untuk bekerja di sini. Terlebih lagi, Chen Yuanliang telah banyak membantunya dan juga menerima kebaikannya yang besar. Hai, Kurator Chen, mengapa kamu ada di sini? Suara yang familiar terdengar. Tuan Lu, sepertinya Anda harus membuat alkimia dan menjualnya untuk mendapatkan uang, sekarang dia hanya memiliki 1000 perak koin di tubuhnya ketika dia pergi, bahkan tidak sedikit pun dari tungku alkimia, dia mendapatkan 10.000 koin perak dari penjualan pil terakhir kali, yang semuanya diberikan kepada Waner, tungku alkimia kelas menengah, 1 juta koin perak, sangat bagus mahal. Saat ditanya harganya, dia mengerutkan kening, setelah lama mencari. Lu Chen melihat sebuah pil tungku dijual dalam wadah di sudut, barang-barang di lobi sangat mempesona, terutama pil dan bahan obat, area lobi sangat luas, lebarnya setidaknya 1000 kaki, dan puluhan ribu orang menginap di dalamnya tanpa terasa sesak. Lu Chen terjebak di tengah kerumunan dan menyelinap ke lobi. Bahkan paviliun pil besar adalah sebuah bangunan yang tingginya ratusan kaki, dan skalanya ribuan kali lipat dari paviliun pil kecil di kota Suangmu. Naik dan kebiri anak ini untukku. Kedua penjaga itu melangkah maju dan menghalangi Lai Ren di belakangnya. Lu Chen terkekeh, senyuman itu cukup aneh, dan Lai Ren mundur ketakutan. Jadi ada sesuatu yang perlu dibakar. Begitu Lai Ren menyebut ayahnya, semangatnya langsung cerah. Benar, Laosu dan Laosu tanda pagar 39, S adalah alkemis paling kuat di Dengsu, cedera sekecil itu bukanlah apa-apa. Lu Chen mencibir, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kamu bilang bahwa Kasim tidak ditakdirkan untukmu, apakah kamu menyembuhkan mereka? Kalau begitu kamu siap menelepon Ren Lai. Lai Ren dicekik oleh Lu Chen, dan wajahnya membiru karena marah. Kasim, aku tidak punya takdir bersamaku, tapi aku punya takdir bersamamu. Hari ini kamu jatuh ke tanganku. Jika aku tidak Kasim kamu, namaku akan dibalik. Kamu, saya tahu paviliun besar dan adalah tanah dua bersaudara keluarga Lai, tapi saya tidak menyangka ada puluhan ribu orang di sana paviliun Grid dan, jadi saya masih bertemu mereka. Lu Chen tersenyum marah, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh, bukan berarti musuh tidak bisa melakukannya, tidak bisa berkumpul. Oh, jadi begitu Anda. Bukankah kamu menjadi seorang Kasim? Orang yang berbicara adalah Lai Ren, diikuti oleh 3 penjaga. Nama keluargamu Lu, kamu berani datang ke wilayah Laosu, kamu mati. Tepat ketika Lu Chen hendak pergi, suara marah datang dari telinganya, sayang sekali tidak ada tungku alkimia yang lebih baik di sini. Jika tidak, Chen Yuanliang pasti akan mengirimkannya. Lu Chen mengeluarkan daftar, dan Chen Yuanliang segera membawa bahan obat dan menyerahkannya kepada Lu Chen bersama dengan tungku alkimia kelas menengah. Chen Yuanliang dengan cepat berkata, sikapnya selalu penuh hormat, dan merupakan suatu kehormatan besar bisa mengabdi pada Raja Alkimia. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu inginkan. Lu Chen tidak sopan. Saya juga membutuhkan beberapa bahan obat. Chen Yuanliang telah menjadi pemilik aula alkimia di kota Suangmu selama bertahun-tahun. Dia telah mengikis tanah, dan dia tidak tahu berapa banyak uang yang telah dia kumpulkan. Dia telah lama menjadi orang terkaya di kota Suangmu. Bahkan Zhou He, penguasa kota asli, tidak sekaya Chen Yuanliang. Lai Ren menunjuk ke arah Lu Chen, dan berteriak dengan marah. Tuan muda kedua, tidak pantas melakukan apapun di sini,
kurang dari AI sama dengan 2 lebih besar dari berdiri di samping Lai Ren adalah seorang penjaga rumah muda. Dia mengerutkan kening dan berkata, Lai Ren baru saja bangun. Ini adalah wilayahnya, tetapi juga merupakan aula alkimia terbesar di seluruh negara bagian, dan jika ada pergerakan, itu akan menyebar ke seluruh negara bagian. Oleh karena itu, ayahnya memiliki perintah tegas bahwa tidak seorang pun boleh memukuli siapapun di aula alkimia. Jika tidak, siapapun itu, mereka akan dihukum berat. Jika Anda ingin menghukum Lu Chen, kamu hanya bisa melakukannya di luar, bukan di dalam. Lai Ren memutar matanya, menatap Chen Yuanliang, dan bertanya, apakah kamu kenal dia? Ya, Tuan Muda Kedua, saya bertemu dengannya di kota Suangmu. Chen Yuanliang menjawab dengan cepat, wajahnya sedikit panik. Chen Yuanliang tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi antara Lai Ren dan Lu Chen, tetapi dia tahu bahwa mereka memiliki permusuhan, dan bahwa Lai Ren menderita di tangan Lu Chen. Lai Ren ingin membalas dendam pada Lu Chen, dan itu merepotkan. Dia datang untuk membeli tungku pil. Lai Ren menggerakkan matanya dan menatap tungku alkimia di tangan Lu Chen. Tidak, saya mengirimkannya, kata Chen Yuanliang. Jika Dange dari istana mengetahui hal ini, ayah Lai Ren mungkin akan dihukum. Ekspresi Chen Yuanliang berubah. Lu Chen adalah Raja Alkimia, dan Raja Alkimia tidak dapat dipermalukan. Tuan Muda Kedua, harap berhati-hati. Lai Ren mendengus dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya. Dia ingin kompor alkimia, kan? Hehe, suruh aku membayarnya, aku ingin melihat apakah hantu malang dari kota Suangmu mampu membelinya untuk kita. Sesuatu dari pil pavilion. Lai Ren melambaikan tangannya, melihat harga di wadahnya, dan berkata dengan mencibir, ini adalah tungku alkimia kelas menengah, 1 juta koin perak, bayarlah, hantu malang. Oke, jangan bicara omong kosong padaku, bayar saja jika kamu ingin mendapatkan kompor alkimia. Menyebutkan Lai Xiang, Lu Chen tidak bisa menahan tawa, bertanya-tanya betapa cantiknya wajah pria itu ketika dia mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia masih di gerbang Feixia, menunggu untuk mengambil harta karun. Saudaranya mengatakan bahwa dia akan menangkap Lu Chen, tetapi bukan saja hal itu tidak pernah menjadi kenyataan, tetapi Lu Chen pergi ke Great Pill Pavilion untuk membeli sesuatu. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan saudaranya. Lai Ren tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di mana adikku? Sudut mulut Lu Chen bergerak-gerak membentuk ekspresi lucu. Tadinya aku akan menjadi murid sejati, tetapi kemudian aku melihat saudaramu kosong dan kesepian di sekte dalam, jadi aku pergi ke sekte dalam untuk bermain bersama dia. Dengan cara ini, dia juga bisa memasuki sekte dalam, dan dia meragukan apakah pejabat tingkat tinggi Feixia sekte sedang sakit, tetapi hari itu, ketika Lu Chen melawan kakak laki-lakinya Lai Xiang, apa yang dia tunjukkan hanya di alam Yuan sejati tingkat kedua. Lai Ren terkejut. Untuk dapat memasuki sekte dalam, seorang murid setidaknya harus berada di alam Yuan sejati tingkat ketujuh untuk memurnikan api yang sebenarnya. Apakah kamu sudah memasuki pintu dalam? Oleh karena itu, Lu Chen mencegah Chen Yuanliang melanjutkan, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Namun, Raja Alkimia yang sebenarnya perlu diakui oleh Sekte Alkimia dan dianugerahi jubah Alkimia. Jika orang lain mengenali Anda adalah Raja Alkimia. Gelar Lu Chen, Raja Alkimia, tidak diakui oleh Sekte Alkimia, dan dia tidak memiliki jubah Raja Alkimia. Nama tersebut tidak dibenarkan, dan meskipun dia memiliki kekuatan Raja Alkimia, dia tetaplah liar. Benar, dalam ingatan alkimia yang diwarisi Lu Chen, itu berisi alkimia tertinggi. Alkimia telah mencapai puncak, dan alkimianya sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan Raja Alkimia manapun dalam hitungan menit, bukan karena Lu Chen rendah hati, tetapi karena Lu Chen tahu bahwa gelarnya dalam alkimia raja. Hanyalah apa yang dipikirkan Bai Ningsuang dan Chen Yuanliang. Chen Yuanliang mau tidak mau ingin mengungkapkan identitas alkimia Lu Chen, tetapi disela oleh Lu Chen tepat pada waktunya. Saya adalah murid dalam dari Sekte Feixia. Dia bukan orang luar, dia. Lai Ren memelototi Chen Yuanliang dan memarahi dengan keras. Lai Ren sangat marah, menunjuk ke arah Chen Yuanliang dan menegur, kamu segera mengambil kembali uang itu, atau aku akan meminta ayahku untuk mengusirmu dari Great Pill Hall. Kurang dari span lebih besar dari, kamu tidak perlu ayahmu mengusirku, aku akan pergi sendiri, aku tidak akan tinggal di aula alkimia yang hebat ini lagi. Kurang dari span lebih besar dari, aku tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu. Sebenarnya,
Kalau bukan karena membawa Chen Yuanliang bersamanya, Lu Chen akan pergi. Lu Chen memberi isyarat dan membawa Chen Yuanliang ke gang yang kosong. Kamu tidak bisa menahan diri, ikut denganku. Chen Yuanliang menoleh ke belakang dan melihat seorang penjaga rumah muda tergantung di belakangnya. Ekspresinya berubah. Kamu duluan, aku dan 39, akan menahannya. Aku seorang alkemis, dia tidak berani melakukan apapun padaku. Dia penjaga rumah Lai, dan dia sangat kuat. Seseorang mengikuti. Penjaga rumah muda itu mengangguk dan pergi dengan cepat, kurang dari span lebih besar dari pemilik aula besar dengan sengaja memindahkan Chen Yuanliang di sini, menjadikan Chen Yuanliang sebagai tangan kanannya untuk meningkatkan pengaruh aula dan besar, namun Lai Ren justru mengusir Chen Yuanliang. Bukankah ini memotong lengan ayahnya? Yang lainnya adalah Chen Yuanliang, seorang alkemis tingkat ketiga. Salah satunya adalah master dari aula, seorang alkemis tingkat 4, hanya ada 2 alkemis di atas peringkat ketiga di seluruh aula alkimia besar. Chen Yuanliang adalah seorang alkemis tingkat ketiga, dia bisa sendirian di Dengzhou. Di sana ada banyak alkemis, dan alkemis di aula alkimia. Melihat situasi ini, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Lai Ren benar-benar bajingan, dia mengusir Chen Yuanliang dengan sedikit perselisihan, dia benar-benar pecundang. Lai Ren tidak naik ke atas untuk mencari ayahnya, tetapi berbalik dan pergi, kembali ke rumah untuk mengasah pisaunya, siap menjadi Kasim. Lai Ren hampir mati tercekik, dan memerintahkan penjaga rumah muda di sampingnya, pergi dan tangkap anak itu dan bawa dia kembali ke rumah. Aku sendiri yang akan membuat dia Kasim. Dibuat. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen dan Chen Yuanliang pergi. Melihat Chen Yuanliang berani untuk tidak menaatinya, Lai Ren sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, jika kamu bisa keluar dari kota Dengzhou, aku akan menggunakan nama keluargamu Lu. Ayo pergi, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Chen Yuanliang mendengus dingin, dan berhenti menatap Lai Ren. Tuan Lu, ayo pergi. Kamu orang tua usil banget. Cuma bercanda, masa depannya diberikan oleh Lu Chen. Jika dia tidak menunjukkan kesetiaannya kepada Lu Chen saat ini, kapan dia akan menunggu? Chen Yuanliang berkata cepat, status alkemis sangat tinggi, kebanyakan orang tidak berani menyentuh alkemis dengan santai, tetapi Lai Ren tidak yakin, kurang dari span lebih besar dari, jangan bicara omong kosong, ayo pergi sekarang. Lu Chen juga tersenyum, sedikit aneh, kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku akan pergi dan bermain dengannya ketika aku punya waktu, dan bantu dia memotong beberapa hal tambahan. Pria bermarga Lai ini punya hobi yang sangat spesial. Dia selalu suka memotong anak dan cucu. Aku ingin menulis sebuah kata untuknya. Mainkan pengebirian. Bermain apa? Fu Wei tersenyum sedikit muram. Tentu saja itu rumah Lai. Tuan muda kedua saya ingin bermain dengan Anda. Lu Chen bertanya dengan sadar. Mau kemana? Penjaga itu mendengus, terus melangkah maju, dan berjalan menuju Lu Chen. Apakah kamu akan mengikutiku sendiri, atau biarkan aku tertegun dan menyeret kamu pergi? Menarik sekali Anda tidak takut dengan paksaanku. Itu dan sangat disayangkan betapapun kuatnya kekuatan jiwa, ia tidak dapat menangani guru roh setengah langkah. Raja Alkimia adalah Raja Alkimia, kekuatan jiwa kuat, dan kemampuan menahan tekanan luar biasa. Dan saat berikutnya, dia merasakan aliran kekuatan jiwa, dan tekanan pada tubuhnya menghilang. Dia sangat terkejut, Chen Yuanliang tiba-tiba merasakan banyak tekanan, dan mau tidak mau mengangkat kepalanya dan ratap, ini sudah berakhir. Transformasi roh setengah langkah. Penjaga mansion melepaskan auranya, momentumnya sangat mencengangkan, dan paksaan datang seperti air pasang, meliputi Lu Chen dan Chen Yuanliang. Lu Chen berhenti dan berbalik menghadap gang ketika dia datang, dan melihat sosok penjaga mansion muda semakin mendekat. Siapa bilang kamu akan melarikan diri? Sedangkan dia, alkimia telah meningkat, tetapi seni bela diri belum membuat banyak kemajuan, dan dia masih berada di alam Yuan sejati tingkat pertama, jadi dia bisa dan tanda pagar 39, tidak membantu Lu Chen sama sekali. Dia ingat itu alam Lu Chen berada di alam Yuan sejati tingkat kedua, dan kekuatan tempurnya dapat menembus alam Yuan sejati tingkat ke-6, tetapi itu masih jauh dari cukup. Penjaga yang mengejar dan membunuh Lu Chen berada di atas alam Yuan sejati tingkat 9, jadi dia sama sekali bukan Lu Chen, mampu bertarung. Segera setelah Chen Yuanliang memasuki gang, dia mengerutkan kening, tapi tidak ada seorang pun di gang ini, dan pihak lain tidak bermoral, jadi kami tidak bisa melarikan diri. Hei, jika Anda berjalan di jalan yang banyak lalu lintas,
pihak lain mungkin akan sedikit lebih takut. Namun, Chen Yuanliang lebih memilih meninggalkan paviliun pil besar daripada berdiri di sisinya. Masih mustahil baginya untuk meninggalkan Chen Yuanliang dan melarikan diri saat ini. Suara Lu Chen terdengar, tetapi sosok itu telah menghilang. Lai Mansion, Chen Yuanliang bertanya dengan cepat. Lu Chen meninggalkan pesan, dan langkah cahaya kekaisaran terbuka, dan sosok itu melintas, dan dia berada beberapa meter jauhnya. Kamu pergi ke gerbang Feixia dan tunggu aku. Chen Yuanliang tercengang, dan bahkan sedikit tergagap. Kamu, jarimu itu memiliki kekuatan lebih dari 200.000 kati, kan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fu Wei segera berbalik dan lari dari tempat ini. Penjaga itu ketakutan, dia terlalu meremehkan musuh, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Chen tidak berada di bawah miliknya, sehingga dia sangat parah terluka, dan langsung merugikan dirinya sendiri. Kamu baru berada di alam Yuan sejati tingkat keempat, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah roh dalam setengah langkah. Genteng rumah terguncang berkeping-keping, lumpur dan debu berjatuhan, suara keras mengguncang seluruh gang, boom. Penjaga mansion berbalik pucat karena ketakutan, dan buru-buru menarik tangannya untuk bertahan. Jari yang sangat kuat, sidik jari keluar, dengan kekuatan yang sangat keras di Qianshan, dan ledakan terus berlanjut, mengenai dahi Fu Wei. Dasar brengsek, kamu mencari masalah.